تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita pasang telinga kita buka pintu hati kita, lalu kita dengarkan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu ta'ala al-arda taharrakat wa ma damat fa khalaqa al-jibala fa wada'aha 'alaiha fastaqarrat fata'ajjabatil malaikatu min shiddatil jibal faqalu ya rabb hal min khalqika syai'un asaddu minal jibal. Ada satu sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-ardh, ketika Allah menciptakan bumi, taharrakat wa madamat, maka bumi itu enggak bisa diam. Taharrakat wa madamat, goyang aja itu bumi yang sekarang kita tinggal di dalamnya ini. Fa khalaqa al-jibala wa wada'aha 'alaiha fastaqarrat. Karena bumi ini nggak bisa diam, senantiasa selalu bergoyang dan bergerak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menciptakan al-jibal. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gunung. Fawada'aha 'alaiha. Kemudian gunung ini pun diletakkanlah di atas bumi, fastaqarrat, maka bumi jadi diam kayak sekarang ini. Maka orang bilang bahwa gunung itu adalah pakunya bumi. Kenapa demikian? Karena saat Allah menciptakan bumi ini nggak bisa diam, goyang saja, bergerak saja. Akhirnya Allah ciptakan gunung, lalu gunung itu ditaruh di atas bumi, maka akhirnya istaqarrat, bumi itu pun jadi diam. Bumi itu jadi nggak goyang, nggak bergerak. Fata'ajjabatil malaikatu min siddatil jibal. Kemudian para malaikat ta'ajjub. Ta'ajjub itu keheran-heranan. Min siddatil jibal, dari dahsyatnya gunung. Bumi yang sebegini besarnya, goyang dan bergerak, ketika ditaruhin gunung maka bumi pun diam dan tidak lagi bergerak. Akhirnya malaikat pun ta'ajub betapa dahsyatnya gunung itu. Faqalu ya Rabb hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Kemudian malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal min khalqika syai'un asaddu minal jibal. Ya Allah, adakah ciptaanmu ya Allah yang lebih dahsyat lagi dari gunung? Gunung bisa mendiamkan bumi. Gunung bisa mendiamkan pergerakan bumi. Qala na'am. Kata Allah, ya.
ada lagi ciptaanku yang lebih dahsyat dari gun. Lalu apa itu ya Allah? Kata para malaikat, al-hadid, adalah besi. Jadi tama bumi goyang, supaya nggak goyang Allah ciptakan apa? Gunung. Ternyata gunung yang sudah begitu dahsyatnya ada lagi yang lebih dahsyat, al-hadid, yaitu besi. Kamu pernah dengar cerita Zulkarnain tentang dua kelompok manusia yang dalam Al-Quran disebut Ya'juj dan Ma'juj. Itu dipager sama Zulkarnain, dipager. Lalu pakai apa magernya itu? Tidak lain adalah pakai besi. Artinya bahwa gunung ternyata tidak seberapa dahsyat dibandingkan besi. Faqalu ya Rabb hal min khalqika syai'un asaddu minal hadid. Kemudian malaikat pun bertanya lagi kepada Allah, ya Rabb, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat lagi dari besi? Kita menganggap bahwa besi itu adalah sesuatu yang paling kuat. Qala na'am. Kata Allah, ya, ada lagi ciptaanku yang lebih dahsyat dari besi. Apa itu ya Rabb? An-nar. Ciptaanku yang lebih dahsyat dari besi adalah api. Sekuat apapun batangan-batangan besi, dia akan lumer kalau dibakar dengan apa? Dengan api. Sedahsyat apapun itu besi, sekuat apapun besi, dia akan meleleh kalau dia dibakar dengan apa tadi? Dengan api. Faqalu ya Rabb hal min khalqika syai'un asaddu minan nar. Lalu kata malaikat, ya Allah, ya Rabb, adakah ciptaan kamu yang lebih dahsyat lagi dari api? Besi yang sebegitu kuatnya, besi yang sebegitu kokohnya, dia bisa lumer dengan apa tadi? Dengan api. Kata malaikat, ya Rob, adakah ciptaan kamu yang lebih kuat lagi, yang lebih dahsyat lagi dari api? Qala na'am alma. Kata Allah, ya, ada ciptaanku yang lebih dahsyat lagi dari api. Al-ma'u adalah air. Sebegitu berkobarnya api, sebegitu besarnya api, sebegitu membakarnya api, maka api itu pun akan padam ketika disiram dengan air. Faqalu, kata para malaikat, ya Rob, hal min khalqika syai'un asaddu minal ma. Kata malaikat, ya Rob, adakah ciptaan kamu yang lebih dahsyat lagi dari air? Qala na'am. Kata Allah, ya, ada ciptaanku yang lebih dahsyat lagi dari apa tadi? Air. Apa itu ya Allah? Ar-rih adalah angin. Air, sebegitu dahsyatnya air, dia bisa memadamkan api. Tapi ternyata air tidak seberapa dahsyatnya dibandingkan dahsyatnya angin. Bayangkan, ketika terjadi gempa, dan gempa itu terjadi di dasar laut, lempengan pecah, retak, kemudian laut pun dasarnya terbelah, maka goncanglah bumi. Kemudian lempengan itu nyatu lagi, maka air laut naik ke atas. Nah, ketika air laut naik ke atas, kemudian dihempas oleh angin,
maka terjadilah tsunami. Seperti yang pernah kita saksikan ketika satu daerah, satu provinsi di Aceh dulu ada apa namanya? Ada tsunami. Nah itu air laut kalau tidak terhempas dengan angin, dia akan seperti biasa saja. Tapi akhirnya apa? Air laut itu tertiup, terhempas oleh angin, sebegitu besarnya angin, akhirnya terjadilah tsunami, air laut naik ke darat, maka sebegitu banyaknya korban. Artinya bagaimana? Bahwa ternyata lebih dahsyat angin ketimbang daripada itu. Faqalu ya Rabb hal min khalqika syai'un asaddu minar ri. Kemudian para malaikat pun bertanya lagi, ya Allah, ya Rabb, adakah dari ciptaan kamu yang lebih dahsyat lagi dari angin? Qala na'am. Iya. Ketika kita menganggap bahwasanya anginlah yang begitu dahsyatnya, ternyata masih ada lagi ciptaan Allah yang jauh lebih dahsyat ketimbang daripada angin. Apa itu ya Rabb? Lalu apa kata Allah? Ibnu Adam yatasaddaqu shadaqatan biyamini yukhfiha an shimali fahuwa asyaddu minhu. Dari bumi yang gak pernah diam, Allah ciptakan gunung. Sampai seterusnya berakhir kepada apa tadi? Angin. Oh ternyata dari angin masih ada lagi ciptaan Allah yang lebih dahsyat. Lalu apa itu? Ibnu Adam, manusia. Ya tasaddaqu shadaqatan biyamini, adalah manusia yang bersedekah dengan tangan kanannya, yukhfiha an shimali, ia sembunyikan dari tangan kirinya. Tangan kanannya sedekah, tangan kirinya enggak tahu. Kalian bisa membayangkan. Artinya bagaimana? Ketika kita mengeluarkan sedekah, ketika kita melakukan kebaikan dengan berbagai macam jenis kebaikan, orang lain kagak kudu tahu. Tangan kanan yang sedekah, tangan kiri enggak tahu. Bahwa asyaddu minhu. Maka ketika Bani Adam, ketika anak Adam, ketika manusia dan ketika kita mengeluarkan sedekah, kemudian kita keluarkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui oleh orang lain, maka itu jauh lebih dahsyat daripada dahsyatnya angin. Nah, ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ada 7 kelompok manusia, ada 7 golongan yang kelak akan mendapat pertolongan Allah, yang pada saat itu tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminu. Orang yang akan mendapat naungan, yang akan mendapat pertolongan kelak di hari kiamat adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu. Yang kelak akan mendapat pertolongan Allah. Nah sekarang, entah sudah akhir zaman, entah barangkali orang sudah tidak perlu lagi dengan pahala, maka seringkali terjadi manusia ketika berbuat baik, akhirnya perbuatan baiknya itu ingin diketahui oleh orang semua banyak-banyaknya. Apalagi di era sekarang ini, di zaman apa namanya? Di zaman apa namanya ini? Zaman handphone, zaman media sosial.
Apa saja perbuatan baik yang mereka lakukan, kemudian mereka foto, mereka kirim. Entah lewat Facebook, apa namanya? Lewat Facebook, lewat Instagram, IG, apalagi? Hah? Terus macam-macam tuh. Lewat taktik apa? Lewat TikTok, lewat snack apa lagi tuh? Naik video, Instagram, apa lagi? Grup WA, muah tuh. Segala kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan yang seharusnya akhfaha, yang seharusnya mereka sembunyikan, tangan kanan ngasih tangan kere, enggak ternyata mereka sebar semua. Entah tujuannya apa. Kalau memang tujuannya ingin mengajak orang berbuat baik, itu bagus. Namanya dakwah. Tapi kalau perbuatan-perbuatan baiknya kemudian mereka share dengan berbagai macam cara di media sosial dengan tujuan ingin mendapatkan puja dan pujian dari orang lah, maka namanya ria. Sebanyak apapun yang mereka lakukan kebaikan itu tidak ada nilai pahala. Sekarang banyak sekali terjadi istilah Jumat berkah. Hampir di seluruh Indonesia umat Islam melaksanakan Jumat berkah. Entah ada yang ngepost di masjid Jumat, entah ada yang ngirim ke panti, ke yayasan, ke pesantren, kemana-mana mereka kirim. Entah berbentuk nasi box, entah berbentuk nasi apa aja dah. Nah, perbuatan itu sangat baik. Tapi ketika salah niat, perbuatan yang baik tapi salah niatnya. Dia berbuat baik, membantu dan menolong orang lain, lalu mereka share dengan tujuan agar orang mengatakan bahwa orang ini baik dengan harapan mendapat pujian, maka sebanyak berapa ratus box pun yang mereka keluarkan, sebanyak berapa kebaikan pun yang mereka perbuat, tidak ada nilainya di sisi Allah. Benar di mata manusia mah mendapat pujian, tapi nol di mata Allah. Kenapa demikian? Karena mereka melakukan kebaikan, mereka berharapkan pujian dari orang lain. Tetapi kalau mereka nge-share perbuatan baiknya dengan harapan agar ditiru, diteladani, ditulan oleh orang kaya yang belum melakukan, dengan menonton, melihat perbuatan baik lalu mereka mengikutkan, itu namanya dakwah. Itu mengajak perbuatan baik kepada orang lah. Kalau demikian niatnya, azamnya, maka ada pahala. Tapi kalau karena ria, ingin dianggap orang baik, maka sebaik apapun perbuatan tidak akan mendapatkan pahala. Makanya kalian semua berbuatlah perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Apa saja yang selagi tidak bertentangan dengan syarak, selagi tidak bertentangan dengan agama, silakan berbuat baik. Tapi jangan sekali-kali berharap pujian dari orang lah, karena itu nggak ada apanya, nggak ada nilai pahala. Contoh misalnya, ada Muti nggak sini? Misal Muti berbuat baik, dia nolong orang kah, atau dia beribadah yang langsung kepada Allah. Dia zikir, dia ratib, dia baca Quran. Kemudian sambil zikir, sambil ratib, sambil sholawat, dia rekam. Setelah dia rekam, kemudian dia share, dia kirim lewat media sosialnya. Di Facebook dia kirim, di IG dia kirim, di snack video dia
dia kirim, dia apa aja. Di grupnya juga dia kirim dengan harapan agar mendapatkan jempol. Artinya mendapatkan puji. Oh, sebanyak apapun kalian zikir, sebanyak apapun kalian sholawat, sebanyak apapun kalian membaca Al-Quran, tidak ada nilai pahala. Kenapa? Karena tujuannya ingin dia apa? Oh, maka berbuat baiklah. Berbuat baiklah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri enggak tahu, dan inilah nilai pahala yang paling banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.